Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Sudiro dalam perjalanannya menuju ke Lembah Segoro Geni. Wow, panjang juga ya, cukup panjang nih perjalanan ke Lembah Segoro Geninya. Dan kisah dari Mas Untung Prasetyo ini selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke gerbang Sekawan Reksa. Dahsyatnya api suci Cakrawedi. Kisah Sudiro. Apa arti kemenangan jika kau hanya berjalan di atas tubuh mereka yang mengorbankan diri mereka demi ambisimu semata, Diro? Sudiro menggertakkan rangnya. Aku tidak pernah mengorbankan siapapun. Mereka memilih jalan mereka sendiri, dan mereka percaya seperti yang aku percaya pada tujuanku itu. Suara itu hening sejenak, lalu kembali berbicara lebih tajam. Tapi, apakah kau benar-benar percaya? Ataukah kau hanya tidak ingin terlihat lemah di mata mereka? Apakah Lembah Segoro Geni itu tujuanmu? Atau hanya obsesi? Sudiro terdiam. Untuk pertama kali hatinya gemetar, dan dia hanya menundukkan kepalanya. Kakinya terasa berat sejenak. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan tentang semua langkah, semua keputusan, dan semua rasa kehilangan yang ia tepis selama ini. Tapi dari dalam dirinya perlahan muncul suara lain, suara yang lembut tapi mengakar kuat. Aku tidak tahu apakah Lembah Segoro Geni itu nyata atau tidak. Aku tidak tahu apakah semua ini akan membawaku pada sebuah jawaban. Tapi yang aku tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Dan aku tahu bahwa rasa sakit ini tidak akan sia-sia selama aku terus maju, bukan demi ambisi tapi demi sebuah makna. Ujar suara dari dalam dirinya yang menggema begitu kuat. Setelah suara itu bergema, suara Kiku perlahan meredup, dan dari kejauhan di balik kabut yang mulai terbuka terlihat sebuah jalan batu yang mengarah ke puncak. Langkah Sudiro kembali ringan, bukan karena beban yang telah tiada, tapi karena ia telah berdamai dengan beban itu sendiri. Sudiro pun melanjutkan langkahnya. Kini dia berjalan bukan sebagai Sudiro yang mencari kemenangan, tapi sebagai Sudiro yang mencari kebenaran. Kabut yang menutupi pandangannya itu kian menipis. Suara-suara gemuruh halus mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan badai yang tengah mengendap-endap mencari mangsa. Di ujung jalan berbatu yang mendaki itu berdirilah sebuah dataran luas dengan sebuah batu besar menculang di tengahnya. Batu itu bernama Tunggul Watu, tempat yang disebut Kiku Reksa sebagai singgasana bagi pecahan jiwanya yang gelap. Di atas batu itu berdiri sosok tinggi dan kurus. Seluruh tubuhnya dibalut oleh pusaran angin hitam yang berputar kencang namun tanpa suara. Angin itu tidak mempas, tidak menyambar, tapi bergerak dengan presisi seperti makhluk hidup yang menjaga dan merangkul sosok di tengahnya. Sudiro berdiri tegak, tubuhnya bersiap, tapi jiwanya penuh kewaspadaan. Sosok itu perlahan membuka mata. Dua cahaya putih memancar dari wajah yang hampir tidak bisa dikenali karena diselubungi bayangan pekat. Jadi, kau datang, Sudiro, ujar suara yang dalam namun bergaung seperti ribuan bisikan. Sang pencari Lembah Segoro Geni dengan langkah-langkahnya yang penuh keyakinan. Tapi benarkah itu adalah keyakinanmu, Diro? Atau hanya ketakutan disamarkan oleh keberanian? Imbus suara itu lagi. Sudiro tidak menjawab. Dia hanya menatap sosok itu dengan mata yang tajam, mengenali bahwa inilah Marutawira yang bukan hanya bagian dari Kiku, tapi bentuk dari badai batin yang tidak kunjung reda. Aku tidak datang untuk berdebat dengan bayangan, tapi aku datang untuk menyatu dengan arah.
akan dikacaukan olehnya, ujar Sudiro dengan tegas. Kau pikir arah adalah sesuatu yang bisa ditemukan? Arah itu diciptakan oleh keraguan, Diro. Tanpa keraguan, kau hanya mengikuti, bukan memilih. Balas sosok Marutawira. Angin hitam yang mengelilingi tubuh sosok Marutawira itu mulai berputar lebih cepat, membentuk pusaran yang membuat batu-batu kecil melayang langit. Di atas mulai berputar seperti mata badai. Marutawira melangkah turun dari batu besar dan setiap jejaknya membuat tanah bergetar pelan. Kau harus menghadapiku, Sudiro. Bukan karena aku musuhmu, tapi karena aku adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah kau akui. Sudiro menarik nafas, kedua telapak tangannya dikepalkan, tapi bukan dalam kemarahan. Dia mengingat wajah ibunya, suara ayahnya, tawa istri dan anaknya, serta kesetiaan Gatra Prawira, Wana Rupa, Wana Geni, dan juga kebijaksanaan Bolorejo dan tekad dari Ki Condrowongso. Kalau begitu, mari kita akhiri ini. Bukan dengan saling membinasakan, tapi dengan saling menelanjangi kebenaran. Marutawira, ujar Sudiro dengan tegas. Marutawira tidak lagi berbicara. Pusaran angin hitam itu menyembur dengan deras seperti badai yang hendak meluluhlantakkan segalanya, dan Sudiro dengan langkah mantap menembus pusaran itu, membawa bukan hanya kekuatan tapi juga ketenangan yang telah ia tempat dari semua perjalanan batinnya. Pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Pertarungan antara arah dan keraguan, dan antara cahaya dan bayangan. Lihatlah dirimu secara lebih jelas, Diro. Kau telah banyak menimbulkan luka bagi orang-orang yang ada di sekitaranmu. Dulu kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu mati sia-sia. Lalu kau menghabisi orang yang membantumu bertahan hidup. Dan yang paling memalukan adalah kau mencuri sesuatu dari orang yang telah mati. Ujar Marutawira yang sontak membuat amarah Sudiro memuncak. Amarah yang selama ini hanya dia tekan kini membuncah dalam dadanya. Nafasnya memburu, matanya menyala, bukan karena takut, tapi karena kebenaran yang dilemparkan Marutawira seperti pisau-pisau tajam yang menyayat luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Cukup, bentak Sudiro dengan suara menggema seperti petir yang menyambar tebing. Jangan kau bicara tentang luka yang tidak pernah kau pahami. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya bayangan dari semua yang kubenci dalam diriku, ujar Sudiro tegas. Angin di sekeliling Marutawira semakin liar, tapi dia hanya tertawa dengan tawanya yang nyaring dan menusuk jiwa. Aku adalah dirimu, Diro. Aku adalah kemarahanmu yang tidak pernah kau akui. Aku adalah rasa bersalah yang tidak pernah kau tangisi. Aku adalah bagian dari jiwamu yang kau sembunyikan di balik setiap langkah keberanianmu. Kau pikir kau berjalan demi kebaikan? Tidak. Tidak begitu, Diro. Kau hanya berlari dari bayanganmu sendiri. Sudiro menggertakkan gigi, tapi kali ini bukan hanya marah yang menyelimutinya, melainkan kesadaran. Kata-kata Marutawira sebengis dan sepahit apapun memang tidak sepenuhnya dusta. Dia mengingat orang tua dan saudara-saudaranya. Dia ingat tubuh-tubuh mereka yang dingin tergeletak tanpa bisa ia selamatkan. Dia juga ingat wajah dari orang yang menyebabkan kematian keluarganya yang akhirnya tewas dengan cara mengenaskan, serta dia juga pernah mengambil sesuatu dari jasad seorang gadis muda yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Tangan Sudiro menggepal, tapi dia tidak melangkah maju. Dia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dia tidak melawan, tapi mengakuinya. Kau benar, Marutawira. Aku memang penuh luka. Aku memang bersalah. Aku membawa kematian, keraguan, dan juga dosa. Tapi aku juga belajar. Dari semua itu aku tidak menyangkal siapa aku. Dan itu yang membuatku berbeda dari dirimu, ujar Sudiro yang membuat angin Marutawira mendadak melambat. Pusaran hitamnya mulai goyah. Sudiro membuka matanya. Suaranya kini lebih tenang tapi penuh kekuatan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin menerima bahwa kau bagian dariku,
dan aku tidak akan lagi bisa membiarkanmu mengendalikan arahku. Imbu Sudiro dengan tenang. Marutawira terdiam. Pusaran angin di sekitarnya mulai pecah perlahan-lahan, seperti kelopak bunga yang layu. Sosoknya kini tampak lebih jelas, tidak lagi menakutkan tapi rapuh, seperti bayangan yang kehilangan pijar cahaya. Untuk pertama kalinya Sudiro melangkah maju, bukan untuk menyerang, tapi untuk melengkung. Kembalilah Marutawira, kau sudah berjalan terlalu jauh dan berseberangan dengan dirimu sendiri. Kini saatnya kau menyatu kembali dengan Marutawira yang sesungguhnya, ujar Sudiro lembut. Dan saat tangan Sudiro menyentuh dada sosok itu, angin benar-benar berhenti. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi gemuruh, yang tersisa hanya kesunyian. Sosok hitam dari Marutawira lenyap, seperti tertali kembali ke asalnya, yaitu Ki Kuwu Reksa. Udara yang tadi terasa berat kini perlahan menjadi ringan. Angin yang semula menderu garang kini berembus pelan seperti belayan tangan seorang ibu. Dari pusaran udara itu, sosok Ki Kuwu Reksa muncul perlahan, menyatu dari serpian angin yang kini tidak lagi liar. Wajahnya tidak lagi dibalut kesan misterius. Kini yang terpancar adalah ketenangan dan rasa lega yang dalam. Matanya menatap Sudiro dengan pandangan penuh penghargaan, seolah menyaksikan seorang pejuang yang telah melalui ujian paling berat melawan dirinya sendiri. Kau telah melakukannya, Diro, ucap Ki Kuwu yang kini telah menjadi sosok Marutawira seutuhnya, dengan suaranya pelan namun menggema hingga ke dasar hati. Tidak dengan kekuatan, bukan pula dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Dan itu adalah kunci sejati untuk melewati gerbang keempat yang aku jaga. Imbu Ki Kuwu lagi. Sudiro hanya menatapnya. Wajahnya masih dibasuh peluh, tapi sorot matanya tak lagi bimbang. Dia sudah berbeda, bukan karena telah menang atas Marutawira, tapi karena telah menyatu dan menerima sisi tergelap dirinya tanpa membiarkannya berkuasa. Apakah dengan ini berarti aku telah siap melangkah, meninggalkan lembah Semilar ini, Ki? Tanya Sudiro lirih. Ki Kuwu mengangguk lalu menghampiri Sudiro dari dalam lengan bajunya. Dia mengeluarkan sebuah tunggul kecil dari batu hitam berbentuk seperti pecahan telur yang retak. Batu itu bersinar samar, mengandung jejak-jejak kekuatan alam yang telah dijinakan. Ini adalah lambang penyawangan, simbol bahwa kau telah melewati ujian di lembah Sumilir yang berada di gerbang Sekawan Reksa. Bawalah ini dan tunjukkan pada Ki Caturnaga yang menjadi penghubung antara Sekawan Reksa dengan Pancawilaga, ujar Ki Kuwu Reksa sambil tersenyum. Sudiro menerima batu itu dengan kedua tangannya. Batu kecil itu terasa hangat, seolah menyimpan denyut kehidupan. Terima kasih, Ki Kuwu. Bukan hanya karena telah membimbingku, tapi karena telah menunjukkan siapa diriku sebenarnya, balas Sudiro sambil menganggukkan kepalanya. Jangan berterima kasih padaku, Diro, tapi berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kau tidak lari dari apa yang paling menakutkan yang ada pada dirimu, yaitu bayangan dalam hatimu sendiri. Selain itu, kau juga telah membantuku menyatukan kembali diriku yang telah lama terpisah, Diro, balas Ki Kuwu sambil menatap Sudiro penuh kebijaksanaan. Angin kembali berembus, kali ini angin yang membawa harum dari bunga-bunga di pegunungan. Di depan Sudiro, kabut tipis mulai terbelah, membuka jalan menuju arah timur, tempat di mana Ki Caturnaga berada. Jadi, apakah kau harus menunggu sahabat-sahabatku yang kini sedang berusaha melewati tempat-tempat lain di gerbang Sekawan Reksa ini, Ki? Tanya Sudiro sambil menatap dalam ke arah Ki Kuwu Reksa. Benar sekali, Diro. Kalian harus menyerahkan 4 batu dari gerbang Sekawan Reksa pada Ki Caturnaga. Karena sejatinya perjalananmu ini tidak bisa kau jalani sendiri hingga akhir. Sesampainya di tempat Ki Caturnaga itu berada, 4 batu penyawangan itu harus bersatu, balas Ki Kuwu dengan tegas. Sudiro mengangguk, hatinya bergetar. Dia sadar ujian ini bukan sekedar soal kekuatan pribadi, tapi tentang keterhubungan antar jiwa yang saling melengkapi. Jika begitu, aku akan menunggu mereka di tempat Ki Caturnaga berada. Aku percaya mereka juga akan berhasil melewati bagian mereka, Ki, ujar Sudiro mantap. Percayalah, Diro, mereka juga sedang menjemput bagian dari diri mereka yang hilang, balas Ki Kuwu lirih.
Kiku menatap kabut yang perlahan menyingkap di kejauhan lalu menoleh kembali pada Sudiro dengan sorot mata yang tajam tapi lembut seperti mata seorang guru yang tahu beban langkah muridnya. Setelah itu, Kiku menyentuh tanah yang seketika muncul sebuah jalur sempit dari batu yang berkilau samar memanjang ke arah timur menembus kabut yang terus memudar. Jalan itu seperti urat nadi alam yang hidup dan memancarkan cahaya lembut hijauan. Ikuti jalur ini, Diro. Dia akan membawamu pada tempat Ki Catur Naga. Tapi tetap waspada, karena sekalipun engkau telah melewati ujian, dunia gaib tidak pernah sepenuhnya tenang. Ada kekuatan yang bergerak di luar sekawan reksa. Sesuatu yang bahkan aku sendiri belum bisa membacanya dengan utuh. Ujar Kiku Reksa. Baik, Ki. Aku akan menjaga amanah ini sampai semua sahabatku tiba dan sampai gerbang Pancawilaga terbuka. Balas Sudiro dengan penuh ketenangan. Lanjutkan langkahmu, Diro. Kau telah meninggalkan jejak di lembah Sumilir dan angin akan selalu mengenalmu sebagai dia yang mampu meredakan badai dalam dirinya sendiri. Ucap Kiku Reksa atau Marutawira. Dengan lengkap pasti, Sudiro pun melangkah ke jalur batu bercahaya itu. Setiap tapak yang ia jejaki membawa gema angin yang lembut seolah dunia sekitar merestui jalannya. Perjalanan belum usai, tapi kini Sudiro tak lagi berjalan sebagai orang yang mencari, melainkan seseorang yang telah menemukan bagian penting dari jati dirinya. Di sisi lain, di tempat Ki Condrowongso dan Wanageni, nyala api yang membalut tubuh Wanageni tampak seperti menari liar seolah-olah menyambut sesuatu yang telah lama dinantikannya. Langkahnya mantap, matanya menatap tajam ke arah depan. Sementara itu, Ki Condrowongso yang berada di sampingnya hanya sesekali melirik ke arah Wanageni seolah memahami bahwa kini yang memimpin langkah bukan lagi dirinya, melainkan semangat membara dari dalam diri sahabatnya itu. Udara di dalam gerbang keempat itu terasa berbeda. Suhu meningkat drastis, namun bukan panas yang membakar kulit, melainkan panas yang menyusup ke dalam dada, menggugah perasaan dan ingatan yang sudah lama terkubur. Tempat ini seperti mengenaliku, Ki Condro, ujar Wanageni dengan suara yang dalam dan bergema. Mungkin ini adalah tempat ujian bagi api yang ada di dalam dirimu, Geni, sahut Ki Condrowongso dengan tenang. Mereka berdua melangkah lebih dalam lagi. Ki Condrowongso yang tubuhnya dibalut cahaya kehijauan dari energi pelindungnya terus memperhatikan tempat yang sedang dilaluinya dengan waspada, sedangkan Wanageni terlihat tenang dengan sorot mata tajamnya yang seolah mampu membakar apapun yang dilihatnya. Langkah mereka menyusuri dataran merah itu menimbulkan suara denting halus. Ki Condrowongso tetap berjalan beberapa langkah di belakang Wanageni. Cahaya kehijauan yang membalut tubuhnya berdenyut halus, menjaga agar hawa panas tidak menyentuh kulitnya. Dia tahu kekuatannya berbeda dengan kawannya. Dia bukan penjaga api, tapi penjaga keseimbangan di antaranya. Dan kini, di tempat yang melampaui logika, kewaspadaan adalah bentuk doa paling ampuh. Wanageni melangkah tanpa ragu. Setiap tempat yang ia injak tampak menyesuaikan diri. Batu yang pecah, pasir menghitam, seolah mengakui kehadirannya. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja lorong di depan mereka menganga, bukan karena retakan, tetapi karena kehampaan yang ditarik keluar oleh kekuatan besar tak kasat mata. Suara dari perut bumi mulai terdengar, seperti bisikan dalam bahasa yang sangat tua, yang membuat Ki Condrowongso berhenti sejenak dan menajamkan inderanya. Wanageni tidak berhenti. Api di tubuhnya merespon suara itu dengan getaran halus. Dia tahu jika ada sesuatu yang sedang menantinya di ujung lorong. Ki Condrowongso mempercepat langkahnya menyusul Wanageni yang kini berdiri di ambang mulut lorong yang membentang seperti jurang waktu di depan mereka. Udara menjadi lebih berat, seperti cermin air yang guncang oleh suara-suara tak terdengar. Tak ada kata, hanya tatap mata yang saling menguatkan. Tanpa rasa ragu, mereka melangkah masuk bersama.
Saat keduanya menembus riak lorong itu, dunia kembali berubah. Tidak ada lagi panas, tidak ada lagi tebing, yang ada hanya ruang sunyi yang dikelilingi kilatan-kilatan merah dan hijau yang menyatu. Akan tetapi, sedetik kemudian semua berubah. Kobaran api besar menyala hebat, diikuti dengan kemunculan sosok makhluk bertubuh manusia memiliki dua sayap serta tanduk panjang dan tubuhnya merah menyala. Sosok itu seperti yang telah diceritakan oleh Bolorejo yang disebut dengan nama Dahana Pati. Dari pusaran api yang mendadak membuncah itu, aroma belerang dan bara menyengat tajam, seakan membakar udara yang tersisa. Sosok itu muncul dengan langkah perlahan, namun tiap gerakan meninggalkan jejak bara yang meratakan tanah kosong tempat mereka berpijak. Sayap lebar yang mengembang dengan suara letupan kecil, seolah tiap lainnya terbuat dari nyala api yang dibentuk oleh kehendak. Tanduk panjang melengkung di kepalanya dan bola matanya bagi dua bara api hidup yang menatap langsung ke arah Wanageni dan Ki Condowongso. Dahana Pati berdiri tegak, tubuhnya merah menyala, memancarkan gelombang panas yang bukan sekedar suhu, tapi sebuah kekuatan yang menolak tunduk. Di belakangnya, langit ruang itu retak perlahan, memperlihatkan kilatan merah darah dan hijau zamrud yang terus bertabrakan, seakan mencoba menelan satu sama lain. Ini bukan hanya pertempuran elemen, tapi ini adalah medan benturan kehendak lama yang belum selesai. Ki Condowongso merapatkan posisinya. Energi pelindungnya merespon keganasan energi yang terpancar dari sosok Dahana Pati. Dengan cahaya yang kini bersinar lebih terang, membentuk perisai lembut di sekeliling mereka. Dan dia tahu ini bukan medan yang bisa ia kuasai sepenuhnya, karena ini adalah panggung milik Wanageni. Wanageni menatap Dahana Pati tanpa berkedip. Api di tubuhnya tidak lagi berkobar liar, melainkan menyatu dalam bentuk yang lebih padat dan lebih terarah. Sorot matanya tidak menunjukkan amarah, melainkan keteguhan. Tidak perlu banyak berbasa-basi lagi. Sebelum aku bertindak lebih jauh, sebaiknya tinggalkan tempat ini, karena aku akan melumat siapa saja yang berusaha memasuki sekawan reksa. Ujar sosok Dahana Pati dengan suara bergema. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok penjaga gerbang keempat di Wanadrikarma itu, Wanageni hanya tersenyum. Dan di balik senyumannya itu, ia pun langsung membangkitkan kekuatannya yang lama terpendam sejak ia dikalahkan oleh Eyang Nagawana. Begitu senyum itu merekat di wajah Wanageni, udara di sekitarnya berubah. Api yang sebelumnya menyelubungi tubuh kini terlihat lebih merapat, menyatu ke dalam kulit dan uratnya, lalu memancar keluar sebagai aura merah kemasan yang berdenyut seperti jantung raksasa. Suasana sunyi mendadak berubah penuh tekanan, seolah seluruh semesta menahan nafas menyaksikan kekuatan besar yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Kilatan api pun muncul dari telapak tangan Wanageni, bukan seperti kobaran biasa, tapi seperti bentuk tulisan atau mantra-mantra yang menyala dan berputar di setiap langkahnya. Kini menimbulkan riak api di udara yang mampu membakar apa saja yang ada di sekelilingnya. Dahana Pati menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, tubuhnya yang besar itu bergeser mundur, bukan karena takut, tapi karena ia tahu yang kini berdiri di hadapannya bukan sekedar sosok makhluk yang datang untuk mencari jalan, tapi dia adalah sosok yang telah lama bersembunyi di balik tubuh Wanageni yang kini telah kembali menjadi dirinya sendiri yang utuh. Jadi kau memilih jalur perlawanan, gumam Dahana Pati dengan suara serak, lalu kedua sayapnya mengembang penuh. Bagus. Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatan ini, dan saat ini kau harus menerima akibatnya, imbu Dahana Pati dengan tegas. Sekejap kemudian, Dahana Pati melesat seperti meteor merah. Tubuhnya membakar ruang, mengeluarkan semburan api pekat dari kedua tangan. Tapi Wanageni tidak menghindar. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, tubuhnya terpental ke depan dan langsung menyambut serangan itu dengan tangan terbuka. Ledakan besar mengguncang seluruh dimensi ruang itu, membentuk gelombang energi panas yang menghancurkan batu dan tebing. Namun Wanageni tetap berdiri.
Tangan kirinya menahan serangan, sementara tangan kanannya telah siap untuk meluncurkan pukulan balasan. Dengan satu ayunan, dia menghantam dada Dahanapati dan untuk pertama kalinya suara ringkih terdengar dari tubuh makhluk penjaga itu. Api merah pekat di tubuh Dahanapati terpecah oleh semburat emas dari pukulan Wanageni. Pertarungan besar pun benar-benar dimulai. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi peringatan, yang ada hanya tubuh yang bergerak secepat cahaya dan pukulan serta ledakan yang menggema. Dan di antara semua itu, Ki Condrowongso berdiri di tepi arena, membentangkan kedua tangannya. Dari tubuhnya memancar cahaya hijau yang membentuk pelindung gaib yang menjaga agar energi liar dari pertempuran itu tidak menelannya. Setelah merasakan pukulan telak dari Wanageni, Dahanapati pun terlihat lebih waspada. Dengan amarah yang semakin membunjak, dia mengangkat kedua tangannya serta kedua sayapnya ikut mengembang. Tidak berselang lama, langit pun terbuka. Dari sana turun butiran api yang membakar tanah di tempat itu dan merubahnya menjadi lautan bara. Namun Wanageni yang juga memiliki kekuatan api mampu mengendalikan serangan dari Dahanapati hingga bara itu tidak menjalar ke arahnya, seolah butiran api itu mengenali dirinya dan tunduk padanya. Tanpa aba-aba, Dahanapati kembali bergerak. Sayapnya mengepak, tubuhnya melesat seperti petir yang dilahap marah. Tapi tanpa ragu, Wanageni pun menyongsongnya. Tubuhnya melesat seperti tombak dan benturan hebat kembali terjadi yang mengakibatkan ledakan besar. Ki Condrowongso mundur beberapa langkah, membentuk lingkar pelindung baru. Setelah itu, ia lalu duduk bersila. Dia tahu perannya saat ini bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga batas pertarungan. Seolah tidak memberikan kesempatan pada Wanageni, Dahanapati kembali mengayunkan kedua sayapnya yang perlahan-lahan membentuk gelombang api pekat yang menerjang seperti gulungan ombak besar. Wanageni membalas dengan hantaman telapak tangannya yang dipenuhi api putih yang berasal dari sumber kekuatannya yang terdalam. Dan kedua energi kembali beradu, saling serang untuk dapat menguasai energi yang lemah. Di tengah pusaran api yang tak henti menggulung dimensi tempat pertempuran berlangsung, tubuh Wanageni tampak terhuyung. Energi besar yang ia keluarkan masih jauh dari milik Dahanapati, sang penjaga salah satu gerbang di Sekawan Reksa. Langkah Wanageni gontai. Setiap gerakannya terasa berat, seperti menyeret gunung yang menancap di pundaknya. Tanah hangus di bawahnya meleleh mencair dalam jejak-jejak pijakan yang membara. Pusaran api di sekelilingnya pun tidak sekedar kobaran api yang menggila, tapi kobaran itu seolah hidup dan memiliki kesadarannya sendiri dan mulai mencabik-cabik pertahanan dari Wanageni. Mengetahui jika Wanageni mulai melemah, Dahanapati pun kembali mengangkat kedua tangannya. Langit di tempat itu seketika membelah, memperlihatkan lautan api bergolak. Setelah itu, Dahanapati menggerakkan tangannya seolah menumpahkan hujan api yang mengguyur seperti hujaman tombak dari langit. Wanageni jatuh berlutut sambil kedua tangannya mencengkram tanah yang meleleh. Tubuhnya hendak runtuh, tapi dari dalam dadanya nyala api kecil itu masih hidup. Bukan nyala besar yang meledak-ledak seperti milik Dahanapati, melainkan bara sunyi yang ada dalam ritme nafas yang penuh tekad. Dahanapati berdiri menjulang di atasnya. Api di sekeliling tubuhnya bergulung seperti naga yang menggeliat hebat. Sosok penjaga itu bersiap untuk mengakhiri semuanya. Dengan tangan terangkat tinggi, Dahanapati mengumpulkan seluruh kekuatannya yang akan menghabisi Wanageni. Tapi sebelum hujan api kematian itu turun, Wanageni mengangkat kepalanya. Kedua matanya kembali menyala dan api yang menyelimuti tubuhnya kembali membesar. "Geni, apa yang kau lakukan?" tanya Ki Condrowongso melalui telepatinya. "Dengarkan aku baik-baik, Ki. Setelah aku memusnahkan Dahanapati, pergilah dari tempat ini dan temui Sudiro. Sampaikan padanya jika aku merasa bangga dengan apa yang terus ia perjuangkan. Sampaikan juga pesanku pada Jenggala Suta. Katakan jika aku sangat berterima kasih padanya karena hanya dialah yang bisa menjadi teman sejatiku," balas Wanageni dengan tegas. "Apa kau sudah yakin dengan apa yang akan kau lakukan? Jika kau menghabisi Dahanapati, maka kau akan menggantikannya di tempat ini. Kau akan berada di sini selamanya sebagai salah satu penjaga gerbang Sekawan Reksa," ujar Ki Condrowongso menasihati.
Tidak ada pilihan lain, Ki Condro. Satu-satunya jalan untuk dapat melewati tempat ini adalah menghabisi Danapati. Dan setelah itu, kau lanjutkan perjalanan ini. Biar aku yang tinggal di sini, balas Wanageni dengan penuh percaya diri. Jika begitu, maka aku tidak akan membiarkannya, Geni. Walau tubuhku harus hancur ditelan api, aku akan ikut menghadapi Danapati, ucap Ki Condro Wongso dengan tegas. Tidak ingin kehilangan Wanageni, Ki Condro Wongso langsung melesat ke arah sosok Danapati dengan cepat. Tubuh Ki Condro Wongso berubah menjadi sosok makhluk besar dan terlihat sangat mengerikan bagai pohon raksasa yang berwarna kehitaman. Wanageni sampai terkejut melihat perubahan Ki Condro Wongso. Aura kehijauan yang biasanya lembut kini berubah menjadi pekat dan bergemuruh seperti akar-akar yang bangkit dari kedalaman bumi. Sosok Ki Condro kini berdiri setinggi Danapati. Tubuhnya ditumbuhi duri-duri tajam dan kepulan kabut kehijauan membungkul setiap gerakannya, sebuah wujud pelindung dari energi hutan Balataru. Danapati meraung dengan keras, merasa kekuatannya ditantang dari dua arah. Kedua sayapnya membentang penuh dan dari tubuhnya semburan api hitam menyambar ke segala penjuru, tapi baik Wanageni maupun Ki Condro Wongso tidak bergerak mundur. Kau tidak akan dapat bertahan lama dengan wujudmu itu, Condro. Sebaiknya gunakan energimu di gerbang Krimarati. Dan sekarang biar aku yang menghabisi sosok itu dengan kekuatanku, ujar Wanageni yang suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh api. Tapi Ki Condro Wongso tidak menjawab. Dari matanya terpancar tekad yang tidak tergoyahkan. Dia tahu keputusan Wanageni lahir dari keberanian dan juga dari rasa bersalah, dan seorang sahabat sejati tidak akan membiarkan saudaranya mengorbankan diri dengan mengurung dirinya di kegelapan abadi. Ki Condro melompat lebih dulu. Tangannya yang kini berbentuk seperti akar raksasa menghantam tubuh Danapati dari samping, mendorong makhluk penjaga itu menjauh dari Wanageni. Dentuman dahsyat terdengar, tanah berguncang, kilatan api dan cahaya hijau meledak membentuk badai sihir di langit merah. Melihat kesempatan itu, Wanageni memusatkan seluruh nyala api dirinya ke satu titik, ke dalam dadanya sendiri. Dia mengumpulkan bukan hanya kekuatan, tapi juga semua ingatan, semua luka. Sebuah kebijaksanaan yang telah ia pelajari sejak pertama kali memasuki Wanadrikarma. Tangan kanannya perlahan terangkat, dan di telapak tangannya muncul sebuah nyala api suci Cakrawening, inti dari seluruh perjalanan batin dan kekuatan elemen dalam dirinya. Ketika Danapati bangkit lagi dari hantaman Ki Condro, dia langsung disambut oleh pukulan api suci Cakrawening yang dilesatkan Wanageni. Danapati sempat menggeram, berusaha menyerang kembali, namun gerakannya melemah. Akhirnya ada dua makhluk sakti yang dapat memberiku rasa sakit dan juga perlawanan hebat, ujar Danapati seolah tidak merasakan apapun dari serangan Ki Condro dan juga Wanageni. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Aku akan membuatmu menjadi kayu bakar di tempat ini, imbu Danapati yang langsung melesat ke arah Ki Condro Wongso dengan kecepatan luar biasa. Ki Condro Wongso yang semula terlihat tenang dan penuh percaya diri mulai dibuat khawatir ketika sosok penjaga salah satu gerbang sekawan reksa itu terus berputar-putar mengelilinginya dengan kecepatan tinggi. Bersama dengan itu, tubuh besar Ki Condro Wongso terlihat seperti terkurung dalam pusaran api besar yang perlahan-lahan melumatnya. Ki Condro Wongso meraung keras, tubuh besarnya bergetar hebat, akar-akar pelindung yang membalut dirinya mulai terbakar dan menghitam. Angin panas menarik ganas dalam pusaran api yang memerangkapnya. Cahaya kehijauan yang menjadi pelindung mulai meredup. Danapati melayang di atas pusaran itu tertawa lantang, seolah kekuatan alam semesta berpihak padanya. Lemah, padahal kau datang dengan semangat pengorbanan. Ejek Danapati dengan sorot mata yang membara dengan kegilaan. Akan tetapi dalam keadaan terdesak dan keterbatasan, Ki Condro Wongso tak tinggal diam. Dia menancapkan kedua kakinya kuat-kuat ke tanah yang nyaris meleleh, lalu merentangkan tangannya ke samping. Dari tubuhnya muncul cahaya samar yang memperkuat perlindungan tubuhnya.
Sekarang waktunya kau selesaikan pertarunganmu, Geni, tapi jangan kau musnahkan makhluk ini, ujar Ki Condrowongso yang sedang mengunci gerak dan juga energi milik Danapati. Mendengar kata-kata itu, Wana Geni yang sejak tadi menunggu waktu yang tepat akhirnya melesat. Api suci Cakrawening kembali menyala di tangannya. Kali ini tidak hanya dalam bentuk bola api, melainkan tombak cahaya yang terbuat dari inti api murni dan nafas keberanian. Dia melesat menembus udara. Dalam satu gerakan cepat, dia bersatu bersama Danapati yang masih berputar cepat mengelilingi tubuh Ki Condrowongso. Dari pusaran api besar yang mengurung Ki Condrowongso mulai terlihat berbeda. Kobaran api yang semula berwarna merah kini berpadu dengan cahaya kehijauan milik Wana Geni, dan seiring berjalan waktu, tubuh Wana Geni kembali berubah menjadi sosok makhluk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Perubahan pada wujud Wana Geni itu tidak hanya dapat mengimbangi kekuatan dari Dahanapati, dua sayap dari Wana Geni terlihat seperti sayap sosok naga yang diselimuti api hijau yang memberikan perlindungan pada Ki Condrowongso. Selain kini memiliki dua sayap besar, api yang tadi menyelimuti tubuh Wana Geni terlihat membentuk dua tangan besar yang memegang tombak api dari energi api suci Cakrawening. Pusaran api yang mengelilingi mereka kini menjelma menjadi medan tempur. Langit bergetar, tanah merekah, waktu terasa melambat saat Wana Geni dalam wujud barunya berdiri gagah bagai titisan naga petapa. Sayapnya mengepak, membentang melindungi Condrowongso, sementara tombak cahaya dari api suci Cakrawening bergetar seolah hendak meledak karena menampung kekuatan yang luar biasa. Danapati yang semula angkuh kini terlihat goyah, sorot matanya memperlihatkan kekaguman dan ketakutan. Makhluk apa kau ini? Gumam Danapati. Suara iblisnya bergemuruh kini serak diliputi keraguan. Wana Geni tidak menjawab. Dia menatap lurus, perlahan mengangkat tombaknya. Kedua tangan api raksasanya mengayun dari dua arah berbeda, memutar tombak itu hingga membentuk lingkaran cahaya, lalu melemparkannya lurus ke arah pusat pusaran tempat Danapati berdiri. Tombak api itu melesat menembus pusaran, seketika membuat waktu seolah berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, yang ada hanya kilatan cahaya menyilaukan diikuti ledakan energi besar. Dahanapati tersentak, tubuhnya terhuyung, jatuh bersimpuh, lalu dari dalam tubuh merah membaranya mengalir cahaya lembut berwarna hijau keemasan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Sosok Danapati yang agung dan mengerikan itu kini bersimpuh. Tubuhnya mulai melepaskan kobaran api besarnya yang perlahan berganti dengan cahaya hijau keemasan yang mengalir lembut dari setiap retakan tubuhnya. Dari dalam api itu, perlahan-lahan muncul sosok lelaki tua berjubah lusuh dengan rambut panjang putih dan mata yang teduh, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Wajahnya tak lagi menakutkan. Sosok Danapati kini telah berubah, tidak lagi menakutkan, tidak lagi bergemuruh. Lelaki tua yang kini bersimpuh di tengah medan perang itu terlihat seperti sisa dari perang panjang. Dia mengangkat wajahnya perlahan, menyapu pandangan ke sekitar seolah baru menyadari keberadaannya kembali di sekawan reksa setelah berabad-abad terperangkap dalam tubuh dan amarah yang bukan miliknya. Wana Geni berdiri dalam diam. Wujud barunya yang lebih menyerupai makhluk penjaga ketimbang manusia perlahan meredup. Sayapnya menyusut, menyatu kembali dengan tubuhnya. Api yang menyelimutinya padam satu persatu, menyisakan pijaran samar yang menari lembut di sekujur kulitnya. Kedua tangan api yang sempat menggenggam tombak suci kini menghilang seperti kabut pagi hari yang terkena mentari. Ki Condrowongso yang semula terperangkap di tengah pusaran kini berdiri bebas. Cahaya pelindung di tubuhnya memudar, berganti dengan aura hangat yang bersumber dari kekuatan alam yang mulai menyeimbangkan kembali tatanan energi di tempat itu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap kedua sosok di hadapannya dengan penuh hormat. Lelaki tua itu kini duduk diam dalam keheningan. Setiap helai rambutnya memutih tampak seperti disinari oleh cahaya yang tenang. Semua sudah berakhir, Geni, ujar Ki Condrowongso yang perlahan ikut merubah wujudnya. Terima kasih, Ki. Jika tidak kau cegah, aku hampir menyatu dengan sosok Danapati dan berada di tempat ini selamanya, balas Wana Geni yang juga telah merubah wujudnya.
Suasana kembali hening, dan di antara kesejukan yang mulai terasa, sosok lelaki tua yang merupakan perubahan wujud dari Dahanapati mulai membuka kedua matanya sambil menatap ke arah Wanageni dan juga Ki Condowongso. "Terima kasih, Kisanak. Kalian telah membebaskan aku dari belenggu kutukan api yang penuh amarah dan dendam," ujar sosok lelaki tua itu. "Siapa sampean ini, Ki?" tanya Wanageni penasaran. "Namaku adalah Reksa Mukti, Kisanak," balas sosok lelaki tua itu dengan tenang. Sosok itu bukan lagi Dahanapati sang penjaga gerbang penuh murka. Dia kini adalah Resi Reksa Mukti, nama lengkapnya. Sebelum ia dikutuk oleh api dendam dan terperangkap dalam wujud pembakar segalanya, kesadarannya telah kembali. Setelah lama terbelenggu dalam amarah dan juga dendam, Resi Reksa Mukti perlahan berdiri. Tubuhnya ringkih, namun matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Dia menatap tanah di bawah kakinya yang dahulu menjadi tempat kengerian dan kobaran murka tanpa kendali. Kini tanah itu terasa berbeda, seperti bernafas dalam irama baru yang lembut dan juga tentram. Ki Condowongso menatap Resi Reksa Mukti dengan hormat. Sosok ini bukan sekedar penjaga gerbang, melainkan pelajaran hidup tentang betapa dalamnya jurang yang bisa dilahirkan oleh ambisi dan betapa kuatnya tekad untuk menebus dosa. Wanageni yang berdiri di sisi lain merasakan bara dalam dadanya lebih terkendali. Api yang dulu sering menyulut amarahnya kini menjadi nyala yang memandu. Resi Reksa Mukti mengangkat tangan kirinya perlahan. Dari telapak tangannya muncul sebutir kristal api berbentuk tetes air dengan semburat warna hijau keemasan di dalamnya. Kristal itu berdenyut halus seperti detak jantung. Dia berjalan pelan lalu menyerahkannya kepada Wanageni. Tanpa perlu dijelaskan, Wanageni faham makna pemberian itu. Kristal tersebut adalah Sakti Warastra yang merupakan sebuah esensi dari kekuatan penjaga gerbang keempat sekawan reksa. Namun, kini esensi itu tak lagi berisi amarah, melainkan keharmonisan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dia bukanlah sebuah senjata, melainkan kunci untuk membuka gerbang berikutnya dan menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi dari mata manusia dan makhluk gaib sekalipun. Ki Condowongso melangkah mendekat. Tangannya terulur menyentuh bahu Resi Reksa Mukti. Tidak ada kata yang diucapkan, namun dalam satu sentuhan itu tersampaikan segala pemahaman tentang maaf, penerimaan, dan janji bahwa ini akan diteruskan. Langit mulai bersih. Cahaya merambat perlahan dari arah atas, seolah mengiringi langkah Wanageni dan Ki Condowongso yang mulai bergerak meninggalkan dataran itu. Di belakang mereka, Resi Reksa Mukti berdiri tegak, tidak lagi sebagai makhluk buas, tapi sebagai penjaga spiritual yang akan menjaga keseimbangan gerbang yang telah ia nodai selama ini. Saat keduanya mulai berjalan menuju celah cahaya yang berdenyut perlahan di kejauhan tanah, di sekitar mereka memunculkan kilauan samar, membentuk jalur bercahaya yang membimbing langkah kaki mereka. Di udara, suara nyanyian alam bergema pelan, suara yang tidak datang dari sosok makhluk ataupun alat musik, tapi dari keharmonisan elemen yang selama ini terpecah oleh dendam dan kekuasaan. Mereka belum tiba di akhir, masih ada gerbang berikutnya yang harus dilalui, dan rahasia yang jauh lebih besar menanti. Namun mereka tahu, dengan satu penjaga telah kembali menjadi diri sendiri, dan satu jiwa telah terlahir kembali, maka langkah mereka kali ini bukan hanya untuk menuntaskan perjalanan, tapi untuk menjaga agar dunia tak lagi kembali tenggelam dalam kobaran api yang tidak terkendali. Dan jauh di kedalaman bumi, tempat segala kekuatan asal bermula, sekawan reksa perlahan bergetar, bukan karena ancaman, tapi karena sebuah keharmonisan mulai terbangun kembali satu demi satu dari nyala yang kini telah jinak dan hati yang telah pulang. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sudiro di sini. Kali ini Wanageni dengan Ki Condowongso ya gilirannya, dan wah keren banget. Akhirnya Wanageni berduet dengan Ki Condowongso berhasil mengalahkan penjaga gerbang kedua setelah yang pertama berhasil dikalahkan oleh Sudiro tanpa pertarungan fisik, dan kali ini Ki Condowongso maupun Wanageni di sini berhasil mengalahkan penjaga gerbang yang keduanya ini
dengan pertarungan fisik. Sangkanya pertarungan ilusi lagi, tapi ternyata pertarungan fisik. Bagaimana api cakrawening milik Wanageni berhasil menghancurkan si penjaga gerbang. Wah, keren banget. Berarti masih dua ya, Wanarupa dan juga Bolorejo yang belum bertanding nih. Jadi sudah dua kunci didapatkan untuk nantinya menuju ke gerbang kelima. Oke, keren pakai banget kisahnya. Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas izinnya untuk kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.